bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 31 Maret 2022. Sabang Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai ayat 47. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR yang bertugas di komunitas Pademangan, Jakarta Utara. Dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Salva PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Tuhan dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Bacaan dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 tentang kesaksian Yesus mengenai dirinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Adalah yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang Aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saksi dan kesaksian. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dua kata di atas, yakni saksi dan kesaksian, sangat banyak diberi ruang oleh penginjil Yohanes hari ini. Saksi adalah orang yang memberi kesaksian, dan kesaksian adalah tindakan mengungkapkan fakta tentang sesuatu yang ia ketahui, dilihat, dan didengar. Injil hari ini menggambarkan kesaksian Yesus tentang dirinya setelah ia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betesda. Kesaksian yang diungkapkan oleh Yesus hari ini mau menyampaikan kepada orang Yahudi yang menantang Yesus untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia buat pada hari Sabat, yakni tindakan penyembuhan. Menanggapi tantangan itu, Yesus menunjukkan 4 saksi yang telah menegaskan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Keempat saksi itu adalah Yohanes Pembaptis, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, Allah Bapa yang mengutusnya, dan kitab-kitab suci sendiri. 4 kesaksian yang ditunjukkan Yesus sangat menarik untuk direnungkan, bahwa pekerjaan Yesus itu menjadi saksi. Hal itu berarti bahwa melalui karya-karyanya, kuasa Yesus sebagai utusan Tuhan dapat dilihat dan dirasakannya. Yesus mempertanggungjawabkan jati dirinya sebagai utusan Allah melalui karya-karya nyata, bukan kata-kata hamba. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sebagai pertanyaan refleksi untuk kita yang menganggap diri sebagai pengikut Kristus, apakah hidup saya telah mencerminkan bahwa saya adalah murid-murid Tuhan Yesus? Bagaimana saya dikenal sebagai orang Kristen dalam kesaksian hidup saya, baik di rumah, di komunitas, di masyarakat, di warung makan, di tempat-tempat umum, di mana saja saya berada. Contoh konkret,
Ketika saya makan di warung makan, ada sesama non-Katolik. Apakah saya berani membuat tanda salib, menunjukkan diri sebagai seorang Kristen, memberi kesaksian bahwa saya adalah pengikut Kristus? Mari kita bersaksi tentang Tuhan melalui hal-hal kecil, lewat tindakan nyata, bukan kata-kata. Karena Tuhan tidak banyak kata, tetapi banyak melakukan hal baik. Karena orang-orang pada zaman sekarang akan lebih percaya pada orang yang sudah dan sedang berbuat sesuatu daripada dengan orang yang belum memiliki pengalaman apapun. Mari kita bersaksi tentang Yesus yang hadir dalam diri kita. Semoga. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan dan harapan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang selalu setia menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Seraya kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang sampai saat ini belum dikaruniai anak. Kita mohon semoga Tuhan mendengarkan doa dan harapan hati mereka, sehingga pada waktunya nanti mereka pun mengalami kebahagiaan dengan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Semoga dengan rahmat iman dan harapan yang teguh akan Kristus dan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka pada waktunya, sehingga pada waktunya pula mereka mengalami kesembuhan karena belas kasihan Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perdamaian dunia, teristimewa kita mempersembahkan negara Ukraina dan juga Rusia yang saat ini masih berperang. Kita mohon semoga Tuhan mendamaikan mereka dan mereka boleh bersatu, hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemulihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah berdoa bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati.